Tim evakuasi gabungan menargetkan proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini selesai hari ini. Diperkirakan masih ada 13 orang yang berada di antara reruntuhan. Sejak Minggu malam hingga Senin pagi, tim gabungan menemukan 7 jenazah lagi dari lokasi ambruknya musola. Dengan demikian, total korban meninggal dalam insiden ini sebanyak 50 orang tercatat hingga Senin pagi. Sementara Deputi Bidang Penanganan Darurat Maijen Budi Irawan menyebut proses yang kini berlangsung sudah mencapai 75%. Dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50 dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian, ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi. Sebelumnya, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo. Kedua jenazah telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah setelah memastikan jenazah korban adalah keluarganya. 2 jenazah yang berhasil teridentifikasi bernama Nurudin, asal Bangkalan, Madura. Sementara korban kedua adalah Ahmad Rijalul Haq, remaja laki-laki berusia 16 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Sampai dengan hari ini, sampai saat ini teman-teman, data korban kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini totalnya sudah sebanyak 45. Dari 45 ini teman-teman, yang 5 diidentifikasi ketika di Sidoarjo, yang 3 kemarin sudah dikirim, berarti total 8, ditambah sekarang ada 2 yang sudah teridentifikasi. Informasi terkini dari lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama, serta ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Namun kita sapa rekan Arif Hidayat terlebih dahulu. Arif, untuk saat ini memasuki hari ke-8 dan hari Minggu kemarin ditargetkan seluruh puing bisa terangkut dan juga bila ada 13 korban dan harus dievakuasi. Lalu seperti apa informasi terkini terkait dengan pencarian korban? Arif? Selamat siang Juno dan saudara. Proses pencarian hingga hari ini terus dikebut begitu oleh petugas gabungan serta proses pemindahan atau evakuasi puing runtuhnya bangunan ini juga terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. BNPB tadi menargetkan bahwa sebelum matahari terbit 20% sisa reruntuhan bangunan ini sudah bisa dibersihkan secara total. Berbagai skema untuk membersihkan puing reruntuhan bangunan ini telah dilakukan, diantaranya dengan memotong beton pembatas yang tersambung dengan bangunan lainnya serta menyanggah beton-beton yang tersambung dengan bangunan lainnya. Saat ini 13 korban masih dicari oleh petugas dan 1 unit tambahan alat berat yakni crane dan girder juga sudah mulai dimasukkan ke areal lokasi pembersihan. Personil yang sebelumnya dibagi dengan beberapa shift maksud kami saat ini seluruhnya dikerahkan untuk membersihkan puing-puing bangunan. Harjuno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juga juru kamera Dika Pratama dari lokasi ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini. Lalu kita akan bergeser ke Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur ke Surabaya sudah ada rekan Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara. Alfian, untuk saat ini seperti apa proses identifikasi dan sudah berapa banyak korban yang telah teridentifikasi?
Ya, siang Juno dan juga saudara, proses identifikasi masih terus berlanjut. Informasi yang kami dapatkan dari tim DVI Polda Jawa Timur, memang proses identifikasi ini berlangsung selama 24 jam dengan melibatkan puluhan dari petugas tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara dan juga Polda Jawa Timur sendiri. Hingga siang ini, Juno dan juga saudara, sudah 10 jenazah berhasil teridentifikasi, di mana 5 jenazah teridentifikasi di rumah sakit yang ada di Sidoarjo, ada di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga di Rumah Sakit Notopuro. Sementara 5 jenazah lainnya berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara di tempat saya melaporkan saat ini. Dari 5 jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara ini terbagi di 2 hari, ada di tanggal 4 sebanyak 3 jenazah dan juga tanggal 5 kemarin sebanyak 2 jenazah, begitu maksud kami. Hingga hari ini, hingga siang ini dan juga saudara, tim di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sudah menerima sebanyak 50 jenazah dan juga 5 bagian tubuh atau body part. Dan dari jumlah tersebut sudah teridentifikasi 10 dan sisanya masih 40 dari kantong jenazah atau jasad, ditambah dengan 5 dari body part. Dan ini masih terus berlanjut, identifikasi dilakukan dari pertama mencocokkan data primer maupun data sekunder. Data primer ini adalah ada data seperti sidik jari, terus ada juga bentuk dari susunan gigi. Selain itu juga ada dari data sampel yang informasi kami dapatkan terbaru, memang semua data sampel DNA begitu dari korban maupun keluarga korban sudah dikirim ke Jakarta, tepatnya di Pusdokes Mabes Polri di Jakarta Timur ini untuk dilakukan extracting, penyamaan dari data yang ada begitu, baik dari keluarga maupun dari korban. Jika memang hasilnya sudah keluar, maka akan kembali dikirimkan ke DVI Polda Jawa Timur. Memang butuh waktu agak lama, 2-3 minggu, tapi dari informasi yang kami dapatkan di tim DVI Polda Jawa Timur memastikan bahwa data sampel DNA ini bisa didapatkan dalam waktu 2 hingga 3 hari atau dalam waktu yang lebih cepat, karena untuk memberikan kemudahan bagi keluarga korban yang datang ke RS Bayangkara mencari informasi lebih lanjut dari keberadaan atau dari proses update evakuasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Setelah dilakukannya identifikasi begitu, mencocokkan data primer dan juga data sekunder, Juno dan juga saudara, langkah selanjutnya adalah proses rekonsiliasi dengan mengajak pihak keluarga untuk memperlihatkan hasil dari data, baik itu data dari antemortem maupun postmortem. Jika memang pihak keluarga menyetujui hasil data tersebut, maka nanti akan dilakukan serah terima jenazah begitu kepada pihak keluarga. Begitu, Juno. Baik, hingga saat ini masih ada 13 orang yang belum ditemukan dan saat ini upaya pencarian masih terus dilanjutkan selama 24 jam hingga terus dilanjut oleh pihak tim SAR gabungan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman, dan juga sebelumnya ada rekan Arif Hidayat dari Sidoarjo, Jawa Timur.